Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Hendriani dari program pendidikan PAUD Universitas Trisakti Bekasi. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah PPKN dosen pengampu Tini Hartini MPD. Konsepsi demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 Masehi. Namun arti dan istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari kata dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kerten yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebagai pemerintahan dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya, terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Konsepsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila serikat dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Contoh sikap yang mencerminkan demokrasi Pancasila: melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. 2. Bersikap adil pada semua orang. 3. Menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia. 4. Suka menolong sesama. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Menghargai perbedaan pendapat. 6. Tidak membedakan teman dan segala latar belakang. Konsepsi demokrasi Pancasila. Contoh demokrasi Pancasila di masyarakat: 1. Pemilihan umum. 2. Mematuhi aturan yang berlaku. 3. Aktif dalam berorganisasi masyarakat. 4. Pemilihan ketua RT RW. 5. Saling menghormati dengan tetangga. 6. Adanya gotong royong. 7. Adanya pembacaan tugas pada keluarga. Konsepsi demokrasi Pancasila. Bagaimana peranan sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsepsi demokrasi dalam kehidupan masyarakat? Mahasiswa adalah kalangan akademis yang memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan melakukan kontrol politik sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan asosiasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah mungkin tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat, maka dari itu peran sebagai penerjemah dibutuhkan di sini. Rule of law atau supremasi hukum. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diberi oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum, konstitusi, dan demokrasi. Kehadiran rule of law disebut sebagai reaksi atau koreksi terhadap negara absolut, kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Fungsi rule of law hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Contoh-contoh rule of law: supremasi hukum. Meskipun di dalam proses pelaksanaan di negara hukum di Indonesia masih rendah, namun dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut yang merupakan upaya negara Indonesia untuk terus meningkatkan dan mewujudkan hukum yang berlaku, seperti kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung MA, kasus-kasus perdagangan narkoba dan depresi tropika, kasus perdagangan wanita dan anak. Peranan saya sebagai mahasiswa dalam penerapan materi rule of law adalah saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat, serta dalam melakukan pemilihan organisme masyarakat melalui adanya musyawarah, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal, bersama-sama memberikan usulan yang positif dan bermakna demi tercapainya tujuan yang diharapkan oleh semua masyarakat, memberikan usulan dan juga kritikan yang positif dan bermakna demi tercapai tujuan yang diharapkan oleh semua masyarakat, memberikan ulasan dan kritikan yang positif serta saran yang sifatnya membangun, dan usulan, kritikan, dan saran tersebut bermakna bagi tujuan yang ada dalam organisasi ikut berpartisipasi dalam iuran kemasyarakatan.
Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan dan melakukan nilai keadilan, prinsip kesejahteraan bersamaan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum mayoritas. Dan meskipun bangsa Indonesia memiliki semua kelengkapan untuk membangun masyarakat madani, namun masih banyak kendala dan tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia. Untuk penanggulanginya perlu adanya perkembangan lembaga-lembaga demokrasi, lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai peranan sosial, kontrol, serta penerapan strategi pemberdayaan. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai sosial, 2. Memiliki peradaban yang tinggi, 3. Mengedepankan kesejahteraan dan transparansi, 4. Tersedianya ruang publik yang bebas, 5. Menjunjung supremasi hukum, 6. Menekankan keadilan sosial, 7. Tingginya partisipasi sosial. Contoh bentuk perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari: 1. Menghormati orang yang lebih tua, 2. Taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku, 3. Menghormati perbedaan status sosial, suku, agama, maupun ras, 4. Tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain, 5. Saling tolong-menolong, 6. Atur dan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan, 7. Semua orang diperlukan sama di depan hukum, 8. Pembagian bantuan sosial sesuai sasaran, 9. Kerja bakti yang dilakukan semua orang tanpa memandang status sosial, 10. Tersedianya ruang publik bagi masyarakat untuk berkumpul dan berekspresi. Bagaimana peranan sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan masyarakat madani dalam kehidupan masyarakat? Beberapa hal yang bisa dilakukan mahasiswa dalam menciptakan masyarakat madani adalah peranan mengikuti atau mengadakan KKN, kuliah kerja nyata, atau PPKL, praktik pengayaan tangan. Selain itu, mahasiswa berperan untuk menumbuhkan masyarakat agar memiliki toleransi hingga tercipta adanya masyarakat madani. Mahasiswa juga bisa mengadakan festival budaya setempat untuk mendukung kearifan budaya masyarakat, ataupun mengadakan festival musik daerah yang betul untuk menjaga agar eksistensi musik lokal tidak termakan oleh zaman dan hanya bisa jadikan cerita semata untuk generasi yang akan datang. Meski mengadakan sosialisasi ke desa dan seminar umum yang dapat mendorong masyarakat agar dapat berpikir ke arah masyarakat madani. Rasionalisasi geopolitik. Istilah geopolitik pertama kali ditekan oleh Ferdinand Ranzel sebagai ilmu bumi politik geografi, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Klein menjadi geopartikel politik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Geografi, kepentingan yang menitik masyarakat pada pertimbangan geografi wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Penerapan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah salah satu manfaat paling nyata yang diterapkan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula menganggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landasan kontinen Indonesia (ZEE) Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Tujuan wawasan Nusantara adalah wujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, atau suku, bangsa, daerah. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan
tindakan dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, semua dengan peraturan perundang-undangan UUD Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah otonom daerah masyarakat untuk mengacu pemerataan pembangunan dan hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengalahkan praksara dan peran serta masyarakat secara masyarakat dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurang beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Otonomi daerah memberikan kekuasaan pada daerah untuk menanggulangi dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya alam sesuai menkompromi daya dukung yang dimaksud daerah, sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlu persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.